katanya rencana pengalifusian Wisma Atlet menjadi hunian ASN yang di Kemayoran Jakarta, gimana Pak? Itu ada dibikin oleh beliau impresnya. Ya, jadi setelah selesai dipakai oleh rumah sakit darurat COVID, ya kita akan memelihara terus. Nah, sekarang akan difungsikan. Kemarin kami, Mensesnek, Menkyu dan saya berapat dengan beliau untuk dikeluarkan impresnya pemanfaatan ke depan. Ini sedang dikaji oleh beliau. Mungkin nanti hasilnya, yang penting ada komersialnya, ada ASN-nya. Pak, sedikit yang 12 Agustus nanti Istana Wapres groundbreaking, kira-kira berapa lama progresnya? Setahun. Setahun. Paling cepat setahun. Cukup Pak? Iya. Yuk, Siap. Siap. Ke Penajam Pasir Utara. Artinya dari 3 alternatif di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Mamuju. Tapi diputuskan di sekarang ini. Jadi saya kira hal yang biasa, yang nggak biasa bahwa konsepnya tidak hanya memindahkan ibu kota atau gedung-gedung, tapi juga mentransformasi budaya kerja dan lain-lainnya sesuai dengan kekinian. Bapak izin Pak. Kan sebentar lagi Pak. Untuk mempercepat realisasi investasi Pak. Iya. Nah dari 420 investor hingga akhir tahun berapa persen yang akan terrealisasi Pak dengan adanya investasi? Justru ini akan kayak dari 72 Pak. 472 yang menurut ini saya hanya melanjutkan, menurut evaluasi sebelumnya itu hanya 220-an yang layak disebut sebagai investor. Karena yang lainnya itu ada kontraktor, ada konsultan, ada supplier. Nah, itu saya minta dijawab supaya mereka tidak digantungkan, tapi dijawab. 200 itu Bapak? 220 yang kemarin sudah groundbreaking kan 45. Nah, sekarang sisanya nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada 60-an. Nah, ini akan kita coba percepat lagi. Pak, itu dari dalam negeri atau dari luar negeri Pak yang 60 ini Pak? Ada 2 dari luar negeri. Ada 2 dari luar negeri. Dari mana? Jepang dan satunya saya Timur Tengah. enggak belum, yang Masdar belum, tapi kalau yang 2 itu China dan dari Jepang. Sektor apa itu Pak? Iya. Perumahan, ada hotel, ada kantor, ada. Oke? Kenapa sih Pak kemudian didorong untuk ada satgas percepatan investasi di IKN? Itu udah lama. Udah lama. Tambah didorong lagi kan artinya? Iya, ya, supaya Pak Bahlil membantu untuk mempercepat. Itu udah lama itu. Karena dulu Pak IKN minta ada satgas yang sedang jadi ini yang satgas itu. Cukup ya. Untuk Pak Presiden kan minta kalau nggak ada mobil selain listrik di IKN, tapi nanti pas upacara itu kan kebanyakan masih bensin Pak. Itu bagaimana? Itu ada proses yang jawab beliau. Baca undang-undang tentang IKN di peralihan ya, jadi masih ada waktu untuk sekarang untuk pakai mobil combustion karena kan tetap cukupan juga ya. Oke. Ya, jadi itu kita kenal peralihan ya. Oke. Pak Bas, Pak, izin, tanggal Pak. 17 kan sebentar lagi. Kalau bisa dipresentasikan berapa sih, udah berapa persen untuk kesiapan di IKN menjelang? Saya dulu kan SMS ada di mobil. Jadi Bu Dirjen Cipta Karya dan Satgas Pak Danis sudah di sana sejak 2 hari yang lalu dari sana. Tadi baru lapor. Untuk Istana Garuda sudah siap. Ruangan untuk sidang kabinet Praipona sudah siap. Listrik, air condition sudah siap, termasuk ruang tidur beliau, mudah-mudahan nanti akan jadi jenjang. Oke? Di tanggal Itu. Dan Istana Negara juga sudah siap, hanya ada beberapa loose furniture yang baru datang hari ini. Besok akan dipasang, tanggal 10 saya ke sana, cek terakhir. Oke? Nah, untuk perumahan sudah siap, hotel sudah siap. Nanti kan para menteri kan tinggal di Hotel Nusantara. Ada beberapa, saya ada mungkin mudah-mudahan masih bisa di rumah menteri. Jadi transportasi, kalau prasaran saya bertanggung jawab terhadap prasarananya, sarananya beliau kan. Prasarana sudah kita siapkan, jalur-jalur untuk bis dan sebagainya sudah kita siapkan.
Insya Allah ada Di tanggal 12 Pak, kan ada groundbreaking juga ya Pak? tanggal. Tanggal 12 Agustus. Jadi groundbreaking Pak Istana Presiden di sana kan 11 sore udah sampai sana, 12, 13, 14 baru pulang kembali. Oke? Nah, di antara itu ada groundbreaking hanya 4. Terus terang Wapres juga salah satunya yang 12. Iya. Bapak tahu malah. Pak Bas, izin Pak terkait katanya rencana pengalihfungsian Wisma Atlet menjadi hunian ASN yang di Kemayoran Jakarta gimana Pak? Itu ada dibikin oleh beliau impresnya. Ya, jadi setelah selesai dipakai oleh rumah sakit darurat COVID, ya kita akan memelihara terus. Nah, sekarang akan difungsikan. Kemarin kami, Mensesnek, Menkyu dan saya berapat dengan beliau untuk dikeluarkan impresnya pemanfaatan ke depan. Ini sedang dikaji oleh beliau. Mungkin nanti hasilnya yang penting ada komersialnya, ada ASN-nya. Pak, sedikit yang 12 Agustus nanti Istana Wapres groundbreaking kira-kira berapa lama progresnya? Setahun. Setahun. Paling cepat setahun. Cukup Pak? Iya. Terus ya. Siap. Katanya rencana pengalihfungsian Wisma Atlet menjadi hunian ASN yang di Kemayoran Jakarta gimana Pak? Itu ada dibikin oleh beliau impresnya. Ya, jadi setelah selesai dipakai oleh rumah sakit darurat COVID, ya kita akan memelihara terus. Nah, sekarang akan difungsikan. Kemarin kami, Mensesnek, Menkyu dan saya berapat dengan beliau untuk dikeluarkan impresnya pemanfaatan ke depan. Ini sedang dikaji oleh beliau. Mungkin nanti hasilnya yang penting ada komersialnya, ada ASN-nya. Pak, sedikit yang 12 Agustus nanti Istana Wapres groundbreaking kira-kira berapa lama progresnya? Setahun. Setahun. Paling cepat setahun. Cukup Pak? Iya. Terus ya. Siap. Katanya rencana pengalihfungsian Wisma Atlet menjadi hunian ASN yang di Kemayoran Jakarta gimana Pak? Itu ada dibikin oleh beliau impresnya. Ya, jadi setelah selesai dipakai oleh rumah sakit darurat COVID, ya kita akan memelihara terus. Nah, sekarang akan difungsikan. Kemarin kami, Mensesnek, Menkyu dan saya berapat dengan beliau untuk dikeluarkan impresnya pemanfaatan ke depan. Ini sedang dikaji oleh beliau. Mungkin nanti hasilnya yang penting ada komersialnya, ada ASN-nya. Pak, sedikit yang 12 Agustus nanti Istana Wapres groundbreaking kira-kira berapa lama progresnya? Setahun. Setahun. Paling cepat setahun. Cukup Pak? Iya. Terus ya. Siap.